Kampanye militer Syria, pertempuran Mars Arum. Sementara Fahal sedang berkecamuk, Heraklius merencanakan serangan ke Damaskus. Sang kaisar mengirimkan sebuah kontingen berkekuatan besar dari Antioquia. Kontingen yang dipimpin Jenderal Theodorus itu akan memanfaatkan kesempatan ketika sebagian besar kekuatan pasukan muslim sedang berada di Fahal. Informasi pergerakan pasukan dari Antioquia itu segera sampai ke medan pertempuran Fahal. Setelah menghabisi kekuatan Romawi di hamparan medan lumpur Fahal, kontingen utama segera kembali ke Damaskus. Heraklius terlambat mengambil momentum. Pertempuran di Fahal berlangsung lebih cepat. Mengetahui kontingen utama pasukan muslim telah kembali ke Damaskus, Kaisar Heraklius mengirimkan pasukan tambahan dari Emesa. Dua kontingen pasukan yang dikirim Heraklius bertemu di Mars Arum, sebelah barat Damaskus. Pasukan muslim mencegah terjadinya pertempuran di Damaskus. Kontingen utama segera bergerak ke arah barat mencegat pasukan gabungan. Di Mars Arum, dua pasukan telah saling berhadapan-hadapan dengan membentuk formasi tempur. Kontingen Abu Ubaidah menghadapi pasukan dari Emesa yang dipimpin Sans. Dan Khalid bin Walid menghadapi kontingen dari Antioquia yang dipimpin Theodorus. Dua pasukan yang sudah menunggu perintah para panglimanya itu ternyata hanya saling menunggu. Tidak ada pergerakan sama sekali hingga malam tiba. Pada malam hari, Theodorus melakukan tindakan yang tidak terduga. Dalam kesenyapan, pasukan Theodorus bergerak meninggalkan Mars Arum menuju Damaskus. Menjelang fajar, pasukan Theodorus telah mencapai Damaskus. Yazid bin Abu Sufyan yang menjaga pertahanan Damaskus dengan tergesa-gesa membawa pasukannya keluar dari benteng kota. Tepat setelah matahari terbit, dua pasukan sudah saling berhadapan-hadapan di luar benteng kota Damaskus. Pertempuran segera berlangsung. Pasukan Yazid yang kalah dalam jumlah bertahan menahan gelombang serangan. Melewati tengah hari, Romawi mulai di atas angin. Pasukan Yazid mulai tertekan dan terdesak mundur mendekati tembok kota. Berhasil mendikte jalannya pertempuran, Theodorus memerintahkan pasukannya semakin agresif. Namun, keunggulan Romawi ini tidak bertahan lama. Mereka dikejutkan adanya serangan di garis belakang. Khalid bin Walid yang sangat marah dengan tipuan Theodorus di Mars Arum menyerang barisan belakang Romawi dengan brutal. Dugaannya tepat, pasukan yang hilang di Mars Arum telah menuju Damaskus. Kini, Romawi tertekan dari dua arah. Di barisan belakang, unit kavaleri elit Khalid bin Walid telah menjatuhkan banyak korban. Sedangkan di barisan depan, pasukan Yazid menemukan kembali moral tempurnya. Khalid bin Walid segera menghadapi Theodorus. Duel dua panglima terjadi di tengah-tengah pertempuran. Penderitaan Romawi semakin berat dengan tewasnya panglima mereka. Kehancuran total telah membayangi pasukan dari Antioquia itu. Hanya beberapa personil Romawi yang berhasil lolos dari pertempuran. Pasukan kavaleri elit tidak memberikan ampun dan terus memburu Romawi. Sementara itu, pertempuran berlangsung juga di Mars Arum. Kontingen Abu Ubaidah akhirnya terlibat kontak senjata dengan pasukan dari Emesa. Abu Ubaidah ingin mempercepat jalannya pertempuran dengan duel melawan Sans. Duel itu berakhir dengan tewasnya Sans. Dengan tewasnya Sans, pertempuran segera berlangsung dengan sengitnya. Dalam beberapa waktu, pertempuran berjalan cukup seimbang. Romawi berhasil memanfaatkan keunggulan kuantitas mereka. Menjelang sore hari, pasukan Romawi mulai terdesak. Beberapa di antaranya memilih mundur setelah mengetahui hancurnya pasukan Theodorus. Ketika malam tiba, seluruh pasukan Romawi yang tersisa memilih mundur ke Emesa. Setelah memastikan mundurnya Romawi, Abu Ubaidah membawa kembali pasukannya ke Damaskus.